para bapak, para ibu yang kami hormati, malam hari ini adalah pengajian dalam rangka mujahadah mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui bimbingan Mbah Abdul Majid Ma'ruf, yaitu dengan amalan as-shalawatul wahidiyah, untuk menjernihkan hati dan makrifat billah kepada Allah SWT. Hati manusia ini seumum penuh kekotoran, anir rodail. Maka tazkiyatun nufus anir rodail wajibatun. Membersihkan hati dari kotoran-kotoran ini wajib. Karena kotoran hati ini akan menutupi mata hati kita, sehingga tidak mampu melihat nur ilahiyahnya Allah, baik itu nur af'aliyahnya, nur sifatiyah, nur bahkan nur zatiyahnya Allah, hingga manusia tidak mampu melihat ketuhanan Allah itu sendiri. Zaman dia azali, manusia sebelum dilahirkan ke dunia, semua manusia iman dan makrifat kepada Allah, karena roh belum diberi nafsu. Pada waktu itu Allah bersabda, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Hai ruh-ruh, adakah engkau iman kepada Tuhanmu? Semua ruh menjawab, qalu bala syahid, sendika Gusti, kula iman datang Allah SWT. Namun setelah manusia dilahirkan ke dunia, disertai dilengkapi pula dengan nafsu. Nafsu inilah yang harusnya kita gunakan untuk kendaraan menuju Allah. Justru nafsu ini menguasai kita, menutupi kita, hingga mata hati kita menjadi buta. Mata pada dekatnya orang mendekat pada Allah adalah membersihkan hatinya, hingga dia mampu audiensi kepada Allah SWT. Banyak cara ditempuh para sufi, para muqarrabun, orang yang dekat pada Allah, para mursyidun, para pembimbing-pembimbing rohani, untuk membimbing manusia masyarakat untuk sampai di hadratil ilahi. Berbagai macam zikir diucapkan yang sekarang masyhur dengan thariqah. Muncul ahli thariqah yang masyhur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, muncul Syekh Bauddin An-Naqsyabandi, musuh Syekh Tijani, muncul Imam Ghazali, muncul Abi Hasan Asyadzili, muncul Ibn Abbas Al-Mursi, yang punya murid Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang mengarang kitab Al-Hikam, kitab tasawuf yang masyhur di tanah air kita ini. Bahkan dengan masyhur yang tinggi itu pula, dengan pembahasan yang sangat detail, maka justru ulama semua ittifaq bainahum untuk menjaga keimanannya, maka kitab ini diharamkan untuk dibaca. Karena pernah terjadi pada era Wali Sembilan, munculnya Syekh Tidi Jenar yang menyampaikan doktrin ini, yang kondisi beliau Jenar dalam keadaan jazab, maka syariat terabaikan hingga dikhawatirkan merusak syariat. Peristiwa ini terus trauma, ulama-ulama jadi trauma sampai di abad tahun 60-an itu, hingga ulama mengharamkan membaca kitab ini, apalagi mengkaji. Itulah maka tasawuf makin jauh dari dunia kita sendiri, makin tebalnya ilmu fikih mau berkembang, ilmu tafsir mau berkembang, ya, ilmu tauhid berkembang,
Tapi ilmu tasawuf makin jauh karena sedikitnya orang yang mampu sampai pada Tuhannya. Di tahun 60 itu pula Mbah Abdul Majid Ma'ruf Riyadhah uzlah dengan memperbanyak doa-doa, zikir, sholawat dan sebagainya. Hatta ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpalah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qazatan dalam munajatnya. Amarahu, maka Rasulullah memerintah pada beliau untuk muslihin bainan nas, untuk memperbaiki ya umat manusia dari hatinya, tazkiyatun nufus, hingga usul pada Allah. Beliau terus ikhtiar dengan cara apa? Mengajak. Thariqah sudah banyak, sekolahan banyak. Kemudian beliau membaca kitab-kitab, banyak pendapat. Akhirnya beliau memilih dengan bacaan sholawat.